Dikarenakan salam yang pertama wajib, ini minta maaf ya, hati-hati banget nih. Jangan sampai yang bergerak pundak ikut-ikutan bergerak, yang bergerak batang leher. Ya, minta maaf saya. Pundak gerak otomatis dada bergerak. Kalau dada bergerak otomatis udah nyimpang kiblat, batal tuh sholat itu. Sholat batal kalau pundaknya bergerak. Yang bergerak batang leher aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Ininya antam dia. Jangan ikut-ikutan gerak nih pundak. Ya, kalau pundak digerak assalamualaikum, nah batal. Assalamualaikum, apalagi sampai nengok ke belakang. Minta maaf ya, minta maaf karena kalau nggak dipraktekin masalah yang wajib yang kena sanksi, kita di akhirat gurunya diseret, guru-guru yang ikut bertanggung jawab ntar di padang mahsyar di hadapan Allah. Dikarenakan pertama pertanyaan Allah di padang mahsyar, Allah yang nanya langsung masalah sholat. Jika sholatnya rapi, beres, sesuai dengan hukum-hukum fikih yang akurat, yang ulama-ulama pada muwafaqah, yang muhtamad, ulama-ulama pada ngerjain, kita pakai sesuai materi-materi yang ada di kitab. Insya Allah amal yang lain pun ikut beres, ikut rapi. Cuman kalau sholatnya acak-acakan, berantakan, sekedar ngerjain, nggak mikirin masalah kecacatan tuh sholat, yang bertanggung jawab guru-guru. Niscaya amal yang lain pun ikut berantakan, acak-acakan. Naudzubillah, gimana? Naudzubillah, karena masalah balasan, masalah sholat, balasannya ada tiga. Yang pertama ada yang diberi pahala dari hasil apa-apa perbuatan sholat dan perbuatan amal-amal yang lain. Yang pertama diberi pahala. Yang kedua kagak diberi pahala, cuma kagak diseksa. Kayak kita kerja lodi, capek-capek kerja, kagak digaji. Yang kedua kagak disiksa, akan tetapi kagak diberi pahala. Yang kedua, yang ketiga, naudzubillah, jangan sampai terjadi kagak dapat pahala, malah diazab, disiksa. Padahal ngerjain sholat. Ini bagi orang yang ngerjain ada tiga lupa. Yang ngerjain aja macam-macam. Orang yang ngerjain belum tentu dapat pahala. Bagi siapa yang dapat pahala? Ya, ada tiga ini golongan ya. Nanti di akhirat ada tiga golongan. Ada kalanya dapat pahala sholat. Yang kedua ada kalanya kagak dapat pahala sholat, cuma kagak dituntut. Artinya kagak dituntut, gak kena siksa. Yang ketiga, naudzubillah, ada kalanya tidak diberi pahala, namun disiksa. Naudzubillah, udah ngerjain capek-capek sholat, capek-capek pergi haji, capek-capek puasa Ramadan, bukannya dapat pahala, malah disiksa. Faktornya faktor ilmu pengetahuan. Rukun ke-13, rukun yang terakhir, itu tertib. Apa tertib? Artinya beratur, satu persatu, berurutan. Tertib berurutan satu persatu daripada segala rukun sembahyang yang tersebut adanya. Jangan acak-acakan.
tertib, teratur, berurutan. Habis itu masalah rukun salat. Pasal segala rukun sembahyang yang tersebut itu terbagi dengan 3 bahagian. Rukun yang wajib yang 13 dibagi dengan 3 bagian. Pertama, rukun qalbi. Artinya rukun yang diwajibkan hadirnya di dalam hati. Masalah hati, karena hati tempat pandangan Allah. Allah memandang kita punya hati, dilihat hati kita. Maka yaitu niat sembahyang, karena adanya di hati. Hukumnya wajib tuh. Di saat takbiratul ihram ngucapin Allahu Akbar, hati kita ngomong tuh. Di saat itu juga dibarengin ya, di mulut ngucap Allahu Akbar, di hati niat sholat. Kedua, rukun qauli. Artinya yang diwajibkan mengucap dengan dia. Hukumnya wajib mengucap, hukumnya wajib membaca. Seperti takbiratul ihram, wajib tuh, wajib bersuara karena mulut terbuka mengucap. Setiap yang mengucap pasti dong mulutnya bergerak. Setiap yang mulut bergerak pasti ada suaranya. Minimal kayak orang bisik-bisik, seperti orang bisik-bisik. Takbiratul ihram wajib. Jangan di saat takbir mulutnya ngangak tapi suaranya kagak ada, ngangak doang, suaranya kagak ada. Minimal kuping kita dengar, walaupun sembahyang sendirian di rumah, sembahyangnya sendirian karena ada halangan. Takbir, di saat takbiratul ihram nih ya, hukumnya wajib. Terus dan baca Fatihah, hukumnya wajib. Dan tasyahud akhir, hukumnya wajib. Jadi nggak, perkara yang wajib di dalam sholat nggak boleh ditinggalin. Dan sholawat padanya, sholawat di dalam tasyahud akhir kan ada sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim. Terus sampai innaka hamidum majid. Itu batas yang wajib tuh ya. Batas yang wajib. Cuman bacaan lebih afdol, lebih bagus kita bedain. Bacaan tahiyat di saat kita usia sekolah SD, usia 10 tahun, baca tahiyatnya sampai innaka hamidum majid. Masa udah tua begini innaka hamidum majid juga, lebihin dikit. Itu yang wajib tuh, nggak bisa tawar-tawar emang. Innaka hamidum majid waktu SD kita baca sampai situ. Sekarang udah tua kita, udah banyak kebutuhan nih. Banyak kebutuhan, banyak keinginan, bacaan lebihin biar keinginan kita nanti Allah penuhin. Kita tambahin yang sunnah-sunnah. Ada nanti di sini ada yang di kitab ini. Masalah bacaan doa yang sifatnya penutup daripada bacaan tasyahud akhir. Setelah innaka hamidum majid itu ada. Ya ada, boleh kita pakai kalau kita lagi sholat munfarid, sholat sendirian. Memang kalau sholat berjamaah kita jadi imam jangan, kesian makmum ya, jangan lama-lama. Kalau jadi imam jangan lama-lama. Kalau jadi imam cukup sampai kalimat innaka hamidum majid, itu batas yang wajib tuh. Kalau kita sembahyang sendirian di rumah atau kita jadi imam yang makmum pihak keluarga itu nggak apa-apa, mendidik keluarga kita ya. Cuman kalau
imam. Untuk umum, untuk orang luar itu jangan yang panjang-panjang, kesian makmum, apalagi baca surah. Udah hukumnya sunnah, baca surah yang panjang, baca yasin gitu. Kesian makmum. Terus dan sholawat padanya. Dan salam yang pertama wajib. Yang wajib apanya nih? Bacaan ya, bukan yang gerakan, bukan. Yang wajib bacaan, bukan yang nengok. Karena gerakan muka nengok ke arah kanan itu gerakan tuh. Itu nggak wajib tuh. Nengok nggak wajib. Yang wajib mengucap salam. Mengucap assalamualaikum. Ada orang minta maaf. Yang namanya orang kan lehernya sakit, kata orang dulu salah bantal. Kata orang dulu ya, bantal disalahin. Salah bantal Ustadz, kagak bisa nengok sakit. Gimana nih kalau sholat kagak nengok, cuman mengucap assalamualaikum bisa? Ya udah. Yang wajib mengucap assalamualaikum, salam yang pertama. Kalau nengok sunnah, salah nengok jadi batal. Nengoknya sunnah. Cuman salah nengok bisa-bisa kebablasan jadi batal. Ininya ikut gerak ya. Pundak ikut gerak, jangan sampai pundak ikut gerak. Karena kalau pundak ikut gerak, dada otomatis bergerak dong. Karena ini udah satu paket, dada dengan pundak udah jelas nih. Pundak bergerak, ini dada ikut bergerak. Ya, ini udah jelas kan satu paket. Nggak bisa dipisahin. Jadi kalau mau nengok mukanya, yang mau gerak batang lehernya mau gerak, batang lehernya aja digerakin. Pundak jangan ikut-ikutan. Ketiga, bagian yang ketiga, karena sholat dibagi 3 bagian, dan bagian yang ketiga namanya rukun fi'li. Artinya yang diwajibkan mengerjakannya orang yang sholat dengan kelakuan, dengan gerakan. Kelakuan itu gerakan anggota tubuh, yaitu berdiri atau qiyam berdiri biar lurus tegak. Ya, telapak kaki yang jauh-jauh, jempol kaki kanan sama jempol kaki kiri jangan lebih dari sejengkal. Untuk anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan rapat, kakinya rapat. Anak perempuan. Kalau anak laki-laki renggang, cuman renggangnya jangan terlalu renggang, jangan 2 meter dulu. Itu kayak orang egang ya. Kejauhan, kesian. Itu kiri kanan. Dan rukuk itu gerakan wajib tuh, bacaannya sunnah. Dan i'tidal, bangkit dari rukuk. Dan 2 sujud, dan duduk antara dua sujud. Yang wajib duduk antara 2 sujud. Duduk iftiras. Kita duduk di telapak kaki kiri. Dan duduk tasyahud akhir. Ini pengobatan semua ini. Setiap fikih pasti mengandung unsur kesehatan. Pasti sakit Ustaz kalau ditekuk ini sampai telapak kaki sakit, insya Allah biar penyakit sembuh. Sakit mungkin di fisiknya ada yang sakit, ya mungkin organ tubuhnya ada yang cacat bagian dalam, ya pelan-pelan dijalanin. Kalau ilmu fikih itu berkaitan dengan ilmu kesehatan, dan tertib adanya. Teratur berurutan masalah gerakan, jangan sampai ada kesalahan masalah sedekah di saat kita sholat. Sedekah jangan posisi miring,
miring, kan ada yang model begini miring. Banyak. Jangan. Apa sebab? Kita jangan taklid, jangan ikut-ikutan. Kecuali orang yang menjaga hafalan Al-Quran. Di otak dia ada 30 juz, nyimpen daya ingat surah-surah Al-Quran 30 juz di otaknya. Posisi orang dulu miring itu semata-mata neket, digencet lambung sebelah kiri, ngegencet, ditekan, digencet sama telapak tangannya, semata-mata untuk memudahkan daya ingat bacaan Al-Quran. Kalau ada tujuan silakan, kalau nggak punya tujuan jangan. Ya, kalau nggak punya tujuan jangan. Kita nggak punya hafalan Al-Quran di otak kita nggak ada. Adanya Kopinfo orang-orang dulu Kopinfo. Primbon mungkin banyak Primbon. Al-Quran kayaknya susah di otak kita, 30 juz ya. 30 juz. Mungkin kalau 2 surah 3 surah sih punya yang pendek-pendek ya. 30 juz. Jangan suka miring-miring. Karena posisi sedekap yang benar di atas pusar, di bawah dada. Di atas pusar, di bawah dada itu posisi. Sambil dijepit ya. Itu pergelangan tangan kiri dijepit dengan jari-jari, cuma 3 jari doang nih yang bergerak. Jari jempol, jari kelingking, habis kelingking apa? Jari manis. 3 yang dijepit. Nih begini nih, tuh gitu tuh posisinya tuh. Di kitab-kitab yang lain diterangin, di kitab Syarus Salikin gitu tuh. Syekh Abdul Somad penjabarannya lebih luas lagi. Dijepit pas batas pergelangan tangannya. Minta maaf ya, jangan miring, jangan ikut-ikutan. Ulama begini semua, lurus di atas pusar, di bawah dada. Kan ada yang di dada gitu. Jangan. Ya Pak, kita kagak meriang. Kecuali orang yang meriang. Jangan. Jadi prakteknya kita sesuai dengan materi, sesuai dengan hukum-hukum yang ada di kitab ya. Pasal segala sunnah sembahyang terbagi dengan 3 bagian. Sekarang masalah sunnah di dalam sholat. Pertama-tama segala sunnah yang sebelumnya bersembahyang. Berarti sebelum sembahyang ada sunnah. Kedua, segala sunnah yang di dalam sembahyang. Ketiga, segala sunnah setelah atau habis sembahyang. Sebagai lagi, tiap-tiap sunnah yang dibaca maka dikata atau disebut namanya sunnah kauliyah. Ada sunnah kauliyah. Bacaan apa tuh? Bacaan itu bacaan sujud, bacaan rukuk, bacaan duduk antara 2 sujud. Itu namanya sunnah kauliyah. Dan yang dihadirkannya di hati yang sebagai sunnahnya namanya sunnah qalbiyah. Kita baca surah Fatihah, di mulut baca surah Fatihah, tapi di hati kita terjemahkan. Kita ingat-ingat artinya di hati. Itu namanya sunnah qalbiyah. Kalau baca Fatihah diterjemahkan di hati. Bacaannya wajib. Kalau kita terjemahkan di hati namanya sunnah di hati. Dan yang dikerjakan dengan kelakuannya, dengan gerakan, yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah seperti ngangkat tangan. Ngangkat tangan kan ada 4 macam, 4 rupa.
Yang pertama, ngangkat tangan di saat takbiratul ihram atau permulaan sholat. Ngangkat tangan hukumnya sunnah. Ya. Yang kedua, di saat ingin ruku, kepengen ruku, itu yang kedua. Yang ketiga, di saat bangkit dari ruku, iktidal, ngangkat tangan, sami Allahu liman hamidah, ya. Ngangkat tangan, belakang tangan. Yang keempat, yang terakhir, di saat bangkit bangun daripada tasyahud awal. Habis tasyahud awal, kita pengen bangun, nambah rakaat. Sholat maghrib kepengen rakaat ketiga, habis tasyahud awal. Di saat bangun kan ada takbir intiqal. Takbir intiqal itu Allah. Di mulut ngucapin takbir, di mulut digerakkan kita bangun. Dari tasyahud awal. Ya, pas berdiri kita katakan Allahu Akbar. Ya. Ngangkat tangan tuh. Nah, 4 orang. Jangan di saat rakaat pertama setelah sujud terakhir di rakaat pertama kepengen bangun ke rakaat kedua, itu jangan sekali-kali ngangkat tangan karena bukan pada tempatnya, soalnya bukan tempatnya yang sunnah. Tapi banyak sih yang ada. Jangan, bisa berdosa karena bukan pada tempatnya. Tempatnya cuma di saat bangun, ya. Di saat bangun. Tempatnya cuma setelah tahiyat awal, itu aja. Mahamnya ya. Setelah kita baca tahiyat awal kan sholat ada 4. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tahiyat awal ada tuh. Kalau subuh kan kagak ada. Sholat subuh nggak ada tasyahud awal. Zuhur berarti rakaat kedua, kepengen melanjutin ke rakaat ketiga. Asar pun sama demikian, maghrib sama rakaat kedua. Nah, pakai tasyahud awal, bangun. Di saat kita bangun, berdiri untuk melanjutkan rakaat, menambahkan rakaat, disunahkan ngangkat tangan setelah tasyahud awal. Kalau bukan pada tempatnya jangan dikerjain ya. Bukan tempatnya yang sunnah, sesuai dengan tempatnya masing-masing ya. Adapun segala rukun-rukun qauli dan sunnah qauliyah, dan sekalian itu nanti akan datang, akan dibahas nanti ya di dalam satu fasal dengan pakai gantung lughah adanya, artinya dengan pakai harakat, pakai baris, dan pakai terjemah, pakai arti entah. Adapun segala sunnah yang sebelum sembahyang, ini sebelum sholat nih, maka bermula daripada itu sebelum sholat apa namanya? Adzan. Ya, azan dulu. Ya. Maka terbagi itu dengan 3 bahagi. Ada pemberian masuk waktu sholat, maka terbagi itu ada hukum ada terbagi-bagi ya, dengan 3 bahagian. Pertama sunnah aini, yaitu bagi laki-laki hukum sunnah yang bersembahyang munfarid, yakni sendirinya, maka tiada sunnah jahar, yakni keras. Cukup secara sir, kalau mau ajar silakan, walaupun sholat sendirian, cuma jangan keras-keras, pelan-pelan aja kayak orang bisik-bisik ngomongnya. Kedua, sunnah kifayah khossah, yaitu sekedar berjamaah yang hendak bersembahyang, maka sunnah jahar, dikerasin suara
azan suaranya dikerasin, didengar oleh itu jamaah saja, sekedar jamaahnya itu doang. Ya, jamaahnya berapa ribu nih jamaah, ada 40.000 jamaah, ya udah sekedar suara 40.000 doang sesuai jamaah yang ada di situ. Ya, umpama apa? Ya, artinya kita atur volume suara. Cuma kalau jamaahnya seperti di Istiqlal beda lagi tuh, ya. Di Istiqlal yang kapasitas ribuan orang tentu beda lagi. Ketiga, sunnah kifayah ammah namanya, kifayah ammah, yaitu bagi sekalian orang yang di dalam suatu kampung atau dusun. Maka sunnah jahar dikencengin karena rumah jauh-jauh. Zaman dulu rumah jauh-jauh. Kalau sekarang rapat-rapat jangan terlalu kencang. Takutnya apa? Takutnya tetangga ada yang sakit, takutnya ada yang beda agama, ya, ada yang pulas lagi tidur. Sekedarnya aja ya. Suaranya bagus di tempat yang tinggi. Lagi bagus, apa yang bagus suaranya pilih, jangan kepencang karena zaman dulu minta maaf belum ada pengeras suara, belum ada mic, belum ada toa, belum ada listrik, bro. Masih asli, suara asli. Jadi orang yang mau aja naik atas menara, naik dulu baru aja tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi ini baru dulu nih ya. Sekarang sih ada nggak perlu naik ke atas menara, di bawah juga cukup karena udah ada pengeras suara. Dan sunnah berbalik dengan kepala ke kanan, arah ke kanan berbalik hukumnya sunnah. Di saat membaca hayya 'alas shalah pakai hak gede tuh. Itu tak marbutoh, kalau dimatiin hak gede lahnya hayya 'alas shalah. Sholat haknya hak yang ada di dada. Seandainya kita baca, dada kita ikut bergetar dan masuk huruf pas. Hayya 'alas shalah. Dan sunnah ke kiri di saat ajan nih, mukanya nengok arah kiri di saat kalimat hayya 'alal falah, pakai hak kecil. Hayya 'alal falah, falah hak kecil. Cuma lamnya jangan kasih tasdid, jangan dikasih sabtu. Ada juga orang yang ajar lamnya huruf lam seolah ada sabtu, digentak. Hayya 'alal falah. Ayo kita ke rumah petani. Ngapain ke rumah petani? Ngapain ke rumah petani? Karena salah baca, salah al. Kalau ada tasdid aja huruf lam, petani artinya. Kalau asli kan begini. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kesuksesan. Ayo menuju ke apa? Kemakmuran, kebahagiaan, kejayaan. Pakai hak kecil. Fal hayya 'alal falah. Jangan ditukar. Pakai hak gede. Hayya 'alal falah. Nah, ngaco itu artinya. Salahnya pun salah artinya beda. Dan sunnah jika azan apa nih? Subuh. Sunnah hukumnya ya, sifatnya nggak wajib. Sunnah. Kalau ada kelupaan, ya udah terusin aja. Nabi ajar nggak perlu habis ajar dia sujud sahwi, masa habis ajar sujud sahwi. Sujud sahwi itu di saat sholat. Kalau lagi kelupaan ya udah terusin lanjutin, karena hukumnya sunnah. Sesudah kalimat hayya 'alal falah ditambahin dengan kalimat as-shalatu khairun minan naum untuk sholat subuh.